mulainya masih nunggu lagi kah? Saya rasa boleh mulai, Her. Ya, Bu. Baik, Bu. Ya, boleh dimulai. Soalnya pembicaranya juga sudah datang. Teman-teman juga udah 100-an di sini. Mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Meta Sari Kartika SEME selaku Ketua Laboratorium Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan. Selamat bergabung, Ibu. Yang kami hormati, pemateri kita pada hari ini, Ibu Diah Ningrum MED, selaku Director of Improved Education Consulting dan dosen PG PAUD Universitas Panca Sakti Bekasi. Selamat bergabung, Ibu. Serta yang terhormat, saudara-saudari peserta webinar online pada siang hari yang berbahagia ini. Puji dan syukur kita panjatkan karena berkat dan rahmat-Nya, kita masih berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Semoga kita tetap selalu diberikan kesehatan. Saya, Wulandari, selaku pembawa acara, mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah bergabung dalam kegiatan webinar Kapita Selekta Dunia Kerja dengan tema Kompetensi Soft Skill Dunia Kerja. Pada siang hari ini, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Pembacaan doa. 4. Sambutan Ketua Panitia. 5. Sambutan Ketua Laboratorium Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan. 6. Pembukaan moderator dan pembacaan CV pemateri. 7. Penyampaian materi oleh narasumber. 8. Sesi tanya-jawab. 9. Sesi foto bersama. 10. Penutup. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon duduk tegap dan mendengarkan dengan hikmat.
Selanjutnya, pembacaan doa kepada Saudara Ainun Muhammad Ridho, dipersilakan. Terima kasih MC atas kesempatannya. Saya Ainun Muhammad Ridho. Sebelum memulai acara, lebih baik kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, izinkanlah saya untuk memimpin doa ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, dengan tak henti-hentinya kami mengucapkan puji serta syukur atas kehadiran-Mu. Serta dengan menadahkan tangan untuk memohon, pada saat ini kami hadir dalam melaksanakan acara webinar Kapita Selekta Dunia Kerja. Ada harapan dan dambaan kami, melainkan mengharap barokah dan ridho-Mu serta selalu untuk menyertai kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kelancaran atas kegiatan kami sampai nanti di penghujung acara. Dengan mengharap kemanfaatan, ridho, barokah dalam pelaksanaan ini. Guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kepribadian. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Saudara Ainun. Selanjutnya, kita masuk pada penyampaian kata sambutan. Pertama, kata sambutan dari Ketua Panitia Webinar Kapita Selekta Dunia Kerja. Kepada Saudara Herhibri, dipersilahkan. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Meta Sari Kartika SE, ME, selaku Ketua Laboratorium Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Dan yang terhormat Ibu Dia Ningrum, MED, selaku Director of Improved Education Consulting dan dosen PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Dan sekaligus juga sebagai pemateri webinar hari ini. Pada webinar Kapita Selekta Dunia Kerja kali ini, kita mengangkat tema yang berjudul Kompetisi Soft Skill Dunia Kerja. Sesuai dengan tema tersebut, perlu kalian ketahui, soft skill ini merupakan aspek penting dalam kesuksesan karir. Pasalnya, setiap pekerjaan membutuhkan keterlibatan orang lain. Semoga webinar kali ini berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. Mungkin sekian kata sambutan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada Saudara Herhibri. Selanjutnya, kata sambutan sekaligus membuka acara oleh Ketua Laboratorium Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan, kepada Ibu Meta Sari Kartika SE.ME, dipersilakan. Terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Diah Ningrum MED, Director of Improved Education Consulting, dan juga dosen PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Selamat siang Ibu Diah, terima kasih telah bergabung. Yang saya banggakan di sini tim panitia ya, kelompok 2 kelas A Kapita Selekta Dunia Kerja. Semoga apa yang sudah kita persiapkan bisa terrealisasi dengan baik di hari ini gitu ya. Acara ini lancar hingga akhir nanti. Dan yang saya banggakan juga di sini ada mahasiswa yang mengambil mata kuliah Kapita Selekta Dunia Kerja serta peserta dari umum juga. Baiklah kakak, abang semua yang ada di
Zoom meeting kali ini kita memang harus ya mau tidak mau melakukannya secara online kembali. Tapi kita bersyukur juga dengan Zoom meeting ini kita bisa bertemu Bu Diah Ningrum melalui Zoom ya Bu ya. Kalau offline ini kan butuh perjalanan lagi ya Bu. Ini Ibu Diah di Bekasi, kita di Pontianak, kita bisa menimba ilmu dengan Bu Diah. Nah, untuk Kapita Selekta Dunia Kerja, di sini Bu, ini adalah mahasiswa semester berapa? 6 ya? 7. 7 ya? Semester 7. Semester Semester berapa? 6. Ya. 6. Semester 6 mata kuliah Kapita Selekta Dunia Kerja, Bu. Jadi di sini memang mahasiswa kita di prodi, khususnya di sini di prodi Ekonomi Pembangunan akan diberikan wawasan mengenai dunia kerja lah gitu ya. Dunia kerja yang realitanya itu seperti apa gitu. Dan topik yang diambil kali ini, kita tahu bahwa kita tidak hanya harus tahu, oh misalnya mau kerja jadi bankir gimana, PNS bagaimana, swasta atau wirausaha. Tetapi ternyata saat kita memasuki dunia kerja, ada satu hal yang penting untuk dipersiapkan untuk memasuki semua medan itu. Apa itu? Ternyata kompetensi soft skill. Nah, karena dengan kompetensi soft skill yang dimiliki nantinya, ini menjadi salah satu kunci kesuksesan dalam dunia kerja tersebut. Nah, besar harapan kami mahasiswa dapat menimba ilmu siang ini dengan Bu Diah Ningrum. Untuk itu mohon abang kakak perhatiannya, fokusnya ya, fokus dulu di Zoom meeting ini. Kita akan menimba ilmu dari pakarnya, konsultan pendidikan juga, dan sudah diberikan kuis talent mapping, nanti akan dibahas oleh Ibu Diah Ningrum. Baiklah, kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Diah Ningrum yang telah meluangkan waktunya siang hari ini, Bu Diah. Dan terima kasih ini panitia yang luar biasa di kelompok 2, Bu, yang sudah menyiapkan segala sesuatunya A sampai Z-nya hingga nanti akhir acara. Karena mereka juga harus sampai membuat laporan, Bu. Karena kami menggunakan metode team-based project untuk mata kuliah ini. Nah, baiklah, tidak berpanjang lebar lagi, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita buka webinar Kapita Selekta Dunia Kerja dengan tema kompetensi soft skill dunia kerja. Baiklah, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Metasari Kartika SEME. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, saya menghimbau untuk kepada para peserta untuk membuka kamera Zoom-nya selama narasumber memberikan materi. Baiklah, selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan kepada saudari mohon maaf, kami ulangi lagi. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Ibu Diah Ningrum MED, yang akan dipandu secara langsung oleh Saudari Sarci Deviana Pada, selaku moderator. Kepada Saudari Sarci Deviana Pada, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada MC yang telah membawakan acara dengan sangat baik dan telah memberikan kesempatan kepada saya. Selamat siang teman-teman peserta webinar Kapita Selekta Dunia Kerja pada hari ini. Semoga semuanya tetap sehat selalu walaupun di tengah pandemi saat ini. Saya Sarci Deviana Pada selaku moderator yang akan memandu jalannya webinar kita pada hari ini. Tentunya bersama dengan narasumber kita yang luar biasa, Ibu Diah Ningrum MED. Selamat siang Ibu Diah. Selamat siang, Mbak Saci ya panggilannya. Iya, betul Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat dan luar biasa. Luar biasa Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Baik, sebelum kita lebih jauh memasuki sesi penyampaian materi, saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari narasumber kita pada hari ini. Baik.
Diah Ningrum MED, pendidikan terakhir Master of Education, Educational Psychology di International Islamic University Malaysia. Professional Credential, Director of Improved Education Consulting. Beliau juga merupakan Certified Brand Spotting International Therapist, kemudian Talent Mapping Practitioner, kemudian Certified Points of View Explorer Certified. Selain itu, beliau juga merupakan dosen PG PAUD di Universitas Pancasakti Bekasi. Beliau juga menulis buku yang berjudul Always Online, nyambung terus hubungan orang tua dan remaja. Tidak hanya itu, beliau juga menjadi kontributor buku antologi cermin, cerita mini terkait bakat anak. Baik, demikianlah CV dari narasumber kita pada hari ini. Teman-teman peserta webinar Kapita Selekta Dunia Kerja, soft skill adalah kemampuan yang dimiliki oleh individu secara alami, yang mencakup kecerdasan baik emosional maupun sosial, komunikasi atau berinteraksi dengan individu lain, dan semacamnya. Soft skill membantu kita untuk memaksimalkan hard skill kita. Kemampuan seperti menyelesaikan konflik, kecerdasan emosional, dan bekerja di tempat kerja. Lebih lanjut, kita akan mengupas tuntas mengenai pengembangan soft skill bersama dengan narasumber kita pada hari ini. Baik, sebelum kita lebih lanjut memasuki sesi penyampaian materi, perlu saya sampaikan bahwa webinar kita pada hari ini terbagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama yaitu penyampaian materi yang akan berlangsung selama 40 menit. Kemudian akan ada sesi tanya jawab yang akan berlangsung selama 20 menit. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk dalam sesi penyampaian materi. Kepada Ibu Diah Ningrum MED, disilahkan. Oke, terima kasih banyak moderator dan juga tadi sebelumnya MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa hadir di sini bersama teman-teman. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih untuk Prodi Studi Pembangunan Ekonomi Universitas Tanjung Pura, kemudian juga dari teman-teman panitia dan juga yang sudah hadir di sini, dan thank you for having me here. Ya, karena menyenangkan sekali bicara tentang sesuatu yang saya suka, dan kali ini bicaranya dengan kampung. Jadi kalau adik-adik di sini lihat nama saya Diah Ningrum mungkin mikir pasti asalnya dari Jawa begitu ya, Jawa Barat atau Jawa Tengah. Tapi to be honest, saya 100% from Singkawang. Nah, asli produk lokal. Produk lokalnya Kalimantan Barat. Jadi memang tidak ada darah-darah Jawa atau Sunda, itu nggak ada. Jadi cerita sedikit tentang nama. Jadi saya itu diberikan oleh orang tua saya nama Diah Ningrum karena orang tua saya, ibu saya dulu kuliahnya di Jogja. Jadi kepengen anaknya tuh punya berbau-bau Jawa. Nah, saya putri yang ke-9 dari 10 bersaudara. Kebayangkan zaman dulu tuh anaknya banyak begitu ya. Nah, mungkin 9 ke atas, 8 ke atas itu namanya udah habis stoknya. Ketika saya lahir nih bingung, pengen dikasih nama siapa nih? 9. Akhirnya ingat, oh ya dulu itu pernah tuh pengen kasih nama yang berbau Jawa. Jadilah Diah Ningrum. Dan nama adalah doa. Ya, sejak SMA, saya dulu SMA 1 Singkawang, banyak menghabiskan waktu juga di Sambas karena ayah saya pindah-pindah. Kemudian saya kuliah di Bandung. Kemudian alhamdulillah saya pernah tinggal di Kuala Lumpur, melanjutkan lagi di sana, kemudian juga pernah tinggal di Australia, di Brisbane. Alhamdulillah dengan nama itu ternyata doa, jadi saya memang pindah-pindah, traveling a lot begitu ya, dan sekarang stay-nya di Bekasi. Dan senang sekali bisa berbagi dengan adik-adik di sini. Dan Bu Meta, jika bicara dengan mahasiswa nih, saya selalu merasa muda, Bu, jadi lupa umur begitu. Jadi Semangat ya, Bu, semangat ya, begitu. Padahal umurnya udah nggak usah bicara tentang umur lah ya gitu, karena kita yang akan bicarakan ini adalah tentang soft skills. Nah tadi menarik, soft skill itu penting. Bahkan banyak para ahli atau Daniel Goleman, penulis buku Kecerdasan Emosi, mengatakan bahwa kunci kesuksesan itu 80% adalah social skills. Ya, 20%-nya itu adalah kecerdasan dalam arti IQ. Jadi sering sekali jadi perbincangan antara IQ dan juga EQ. Walaupun EQ kurang lebih tidak intensitas seperti dengan IQ begitu, tapi ada komponen-komponennya. Saya juga melakukan penelitian tahun lalu mengenai kecerdasan emosi terhadap mahasiswa saya yang mengikuti mata kuliah
kecerdasan emosi, karena kami di kampus punya mata kuliah kecerdasan emosi. Karena kenapa? Di dalam komponen kecerdasan emosional itu ada 5. Yang pertama adalah self-awareness. Bagaimana kita memahami diri kita, mengetahui apa yang kita rasakan. Kemudian dengan itu mampu mendirect sikap kita, pikiran kita, perilaku kita hal yang baik. Jadi nantinya jadinya self-regulation. Sesudah self-regulation, maka biasanya kita mampu memotivasi, yaitu self-motivation. Selanjutnya adalah empat. Yang terakhir adalah social skills. Dan 5 komponen dalam kecerdasan emosi inilah di dalam komponen-komponen soft skills lainnya yang memang dibutuhkan saat kita bekerja. Nah, kebetulan saya juga seorang konsultan pendidikan dan juga seorang certified brain spotting international therapist, jadi banyak juga mengatasi masalah-masalah emosi. Jadi klien saya banyak datang ke saya, ada yang depresi, bahkan ingin bunuh diri, pun sebelumnya sudah ada isu begitu ya. Tetapi apa yang menyebabkan dia depresi? Salah satu penyebabnya adalah salah karir. Jadi dia merasa tidak nyaman dengan pekerjaannya yang sekarang. Jadi dia bekerja di suatu perusahaan di Jalan Rasuna Said. Biasanya orang kepengen deh kerja di Sudirman. Kalau di Jakarta ya di Rasuna Said, high rise building, keren-keren, kayaknya kerja di sana begitu. Ternyata dia depresi. Bahkan ingin bunuh diri. Kenapa tadi? Tidak senang dengan pekerjaannya sekarang. Setelah ditelusuri, awalnya karena dia salah pilih jurusan ketika kuliah. Dia nggak mau kuliah. Tapi ya karena mungkin orang tua begitu ya, akhirnya pilih jurusan itu, kemudian biasa terjebak dengan karir yang juga salah. Apa yang terjadi? Masalah-masalah emosi kepada depresi. Kemudian banyak juga klien yang saya tangani, ada lagi klien yang dia di bagian marketing, sales and marketing, tapi nggak pernah ketemu goalnya, nggak dapat goalnya, pencapaian-pencapaian. Setelah ditelusuri, ternyata kemampuan yang dia miliki ternyata mengarah kepada bagaimana bisa melayani pelanggan, begitu ya. Jadi ada istilah yang namanya kekuatannya atau bakatnya ternyata lebih kepada bagaimana melayani pelanggan. Jadi dia tidak punya bakat-bakat yang memang terkait dengan seorang sales dan marketing, sehingga goals-nya nggak pernah dapat. Setelah tentu saja akhirnya berdampak ya secara emosi, karena merasa nggak achieve terhadap sesuatu. Karena kita melakukan sesuatu yang kita nggak bisa. Kemudian report dalam kinerjanya juga jelek. Setelah konsultasi, melakukan tes, begitu ya, dengan saya, alhamdulillah ketemu bahwa ternyata bakatnya adalah di customer care, atau penempatannya lebih kepada servicing. Jadi lebih kepada server. Jadi kalau adik-adik sudah tes talent mapping temubakat.com yang saya berikan link kemarin, nah di situ ada 30 peran. Kemudian klien saya ini saya sarankan untuk bicara dengan manajernya. Dan manajernya bisa memahami itu, dan manajernya juga melihat ya dia tidak perform, tidak kinerja yang baik, kemudian ditempatkan sebagai customer care sekarang. Apa jadinya? Enjoy yang dia dapatkan. Yang kedua apa? Pasti mudah dia mengerjakannya. Karena ini sesuatu yang dia punya di dalam. Ya, yang ketiga biasanya excellent. Yang keempat earn, yaitu bermanfaat. Karena dia merasakan bermanfaat, merasakan bahagia atau satisfaction, baik secara salary, mungkin mendapatkan penghasilan ya. Yang kedua adalah secara emosi. Itulah yang kita inginkan. Jadi sebelum tentunya kita harus memahami diri terlebih dahulu. Aku kekuatannya di mana? Jika aku rasakan sekarang salah pilih jurusan, that's okay. Anda nanti bisa bekerja tetap dengan latar belakang pendidikan yang sekarang, tetapi aktivitas pekerjaan apa yang sesuai dengan bakat dan kekuatan Anda. Nah, ini yang akan kita bahas. Ya, jadi saya izin share screen. Oke, apakah sudah terlihat dengan jelas? Sudah terlihat dengan jelas, Bu. Baik, saya slideshow dulu. Iya. Jadi siap kerja dengan mengembangkan soft skills dalam talent mapping. Nah, saya berharap masih punya waktu nanti untuk membahas, tapi nanti dengan materi yang sudah ada di panitia, nanti mungkin panitia bisa lihat nih seperti apa, begitu ya, jika waktunya tidak memungkinkan. Dan moderator, tolong ingatkan saya mengenai waktu, karena bukan kebiasaan, bakat saya juga communication, jadi saya bisa menyampaikan sesuatu menjadi lebih baik
karena begitu ya, sehingga kalau ngomong itu suka lupa waktu. Ya tanda kutipnya kebiasaan gitu ya. Jadi harus diingatkan. Baik, Ibu. Oke, ya tadi sudah jalan. Nah, jadi asli orang Singkawang saya. Nah, oke. Nah, apa yang dipilih? Ya, apa yang dipikirkan saat memilih jurusan, teman-teman? Yuk, apa yang dipikir jurusan? Kita mulai dari ketika teman-teman memilih jurusan perguruan tinggi. Biasanya kalau sudah bulan-bulan sebelum UTBK, SBMPTN, SNMPTN, SMA kelas 3 datang ke saya. Karena bingung, galau sebanyak banget. Karena jurusan apa ya Bu Diah? Udah lulus kuliah, galau lagi. Mau kerja apa? Begitu. Saya punya kasus yang dia setelah lulus sama sekali dia nggak mau apapun. Karena kenapa? Ketika kuliah itu ternyata dia stres banget. Begitu. Bukan jurusan yang dia suka. Begitu ya. Jadi apa yang dipikirkan saat memilih jurusan kemarin? Nah, kemudian biasanya pertimbangan memilih jurusan itu diantaranya adalah kesejahteraan dong. Wajar ya memilih jurusan yang punya prospek bagus di masa depan dengan harapan mendapatkan kesejahteraan. Sesuatu yang manusiawi banget. Yang kedua, kehormatan dan penghargaan. Karena harapannya dengan memiliki profesi yang keren di mata orang lain, kita akan mendapatkan kehormatan dan penghargaan. Dan ini sesuatu yang amat sangat normal dan wajar ya, kita manusia berharapkan karir yang mendatangkan kesejahteraan dan juga kehormatan. Nah, kemudian cara memilih karir yang umum biasanya yang paling dibutuhkan pasar, benar nggak? Jadi sekarang lagi IT nih, begitu. Walaupun sebenarnya tidak berbakat di IT, oleh orang tua dipaksa. Karena memang yang lagi dibutuhkan pasar. Kemudian penghasilannya besar, ya, prestisnya tinggi, aman, nyaman dan terjamin. Biasanya sesuai dengan pekerjaan orang tua. Jadi ada yang namanya pekerjaan turun menurun, ya. Jadi profesi dalam keluarga. Misalnya dokter, anaknya juga banyak dokter. Saya juga menangani kasus, ada kasus saya seorang dokter yang stres banget begitu ya. Karena dari kakek neneknya, ibunya, orang tuanya, saudara-saudaranya itu dokter. Kenapa dia stres? Karena jiwanya bukan di situ begitu. Jadi kuliahnya sudah terasa berat, berkarirnya juga terasa berat. Nah, kemudian biasanya mudah dijalankan. Ini cara memilih karir ini tidak otomatis salah. Ya, tidak otomatis salah, tapi bisa menyesatkan. Tidak otomatis salah, namun bisa menyesatkan. Kok bisa, Bu Diah? Begitu ya. Karena, nah ini dia. Ini dari penelitian ya, Ibu Iren Guntur, Educational Psychologist dari Integrity Development Flexibility, 87% mahasiswa Indonesia salah di jurusan. Nah, sekarang kita pikirkan deh, kira-kira aku termasuk ke dalam 87% itu enggak ya, begitu. Ketika salah pilih jurusan, biasanya salah pilih karir. Boro-boro untuk memikirkan soft skills. Soft skill itu mungkin bisa kita pergunakan, tapi di satu sisi perasaan enggak nyaman. Ketika perasaan enggak nyaman itu datang karena karirnya tidak sesuai dengan passion-nya kita atau kekuatan kita, maka apakah kita bisa berkembang baik? Mungkin lebih banyak ngeluhnya. Apakah bisa memotivasi diri? Mungkin enggak. Ya, tapi beberapa kasus saya lihat banyak juga klien saya yang bertahan. Mungkin dari gajinya yang tinggi, tapi berupaya untuk menyimbangkan kehidupannya, mencari kegiatan lain sesuai dengan bakat dan kekuatannya. Tapi jika itu tidak dilakukan, biasanya kita akan cari yang namanya hari Jumat. Thanks God it's Friday. Ya, nggak sabar nunggu hari Jumat. Rasanya perutnya mules kalau hari Senin. Karena kenapa? Pekerjaannya tidak menyenangkan buat kita. Bukan berarti kita tidak bisa ya. Bisa itu bisa didapatkan. Kompetensi itu bisa karena pengalaman. Ya, kemudian karena ilmu pengetahuan yang kita miliki. Tapi kekuatan itu tidak bisa didapatkan hanya bermodalkan kompetensi saja. Keinginannya adalah itu adalah kekuatan kita di dalam ranah pekerjaan tersebut. Nah, dampak salah jurusan tadi saya sudah cerita banyak ya dari klien-klien saya begitu. Nah, ini banyak nih yang saya terima nih mahasiswa-mahasiswa yang salah. Bahkan saya menangani klien yang kuliahnya aja udah 3 kali pindah jurusan begitu. Ketika ketemu saya itu udah ketiga. Dan kemudian saya explore begitu ya untuk menemukan kekuatannya di mana begitu. Bayangkan harus menghabiskan waktu hanya
karena memilih jurusan yang salah terus begitu, dan salah terus lagi karena tidak punya waktu untuk mengeksplor diri, mencari bakatnya apa, minatnya apa, kekuatannya. Nah, kemudian salah persepsi berakibat salah jurusan karena kenapa? Biasanya bisa masuk pasti sukses, tahu teori, mampu kerja. Bagus IPK, sudah ahli gitu ya. Kita mikirnya seperti itu. Kemudian padahal bagusnya hanya sekali-sekali aja mungkin, atau mungkin ada yang memang bagus. Semuanya bisa dikuasai dengan berlatih, ya, tekun, belajar. Kemarin ada yang dari mahasiswa alumni ya, ekonomi yang saya begitu. Kemudian dia menyadari, sekarang dia sudah bekerja, alhamdulillah Bu Diah katanya. Saya jadinya tahu aktivitas pekerjaan apa yang ternyata kekuatan saya. Dia merasa lebih begitu ya, kemudian dia juga enjoy dalam bekerja. Selanjutnya mudah bagi dia. Jadi alhamdulillah karena dia sudah mengenal kekuatannya, maka dia bekerja dalam 4E. Enjoy, easy, excellent, dan earn. Ya. Nah, selanjutnya fakta sesungguhnya itu lulus belum tentu pinter. Makanya banyak kita yang lulus kuliah itu bingung karena pintar belum tentu terampil. Saya ingat pertama kali lulus itu rasanya mulus gitu ya bekerja ya. Karena sepertinya ada gap. Makanya sekarang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dengan harapan ketika lulus itu paling tidak sudah punya skill-skill yang memang kerja. Jadi base project seperti yang mata kuliah ini bagus banget. Buat saya di talent mapping kami melakukannya, memberikan base project itu bahkan dari SMP. Untuk apa? Untuk mengetahui aspek-aspek enjoy itu. Untuk mendapatkan yang namanya kekuatan. Dan itu butuh waktu, butuh eksplorasi. The sooner is the better. Gitu ya. Nah, kemudian senang belum tentu produktif. Banyak orang yang senang melakukan sesuatu tapi nggak produktif. Contohnya main game. Ya, tanpa memikirkan atau tidak kepengen jadi software engineer untuk game, begitu ya. Ya, jadinya juga belum tentu produktif. Bahkan tidak produktif. Nah, kompeten belum tentu kinerja. Nah, ini banyak yang saya tangani juga nih. Kompeten tapi tidak berkinerja. Ya. Kemudian kinerja belum tentu bahagia dan bermakna. Nah, ini nih yang banyak juga saya tangani. Jadi memang berkinerja, kompeten, berkinerja, tetapi tidak merasa bahagia dan tidak merasa bermakna. Karena kenapa? Karena merasa bahwa itu bukan sesuatu yang ia suka. Jadi penting banget dan bahkan rezeki banget, berkah banget kalau kita bekerja itu sesuai dengan bakat dan minat. Karena pasti menyenangkan. Ya, oke. Jadi salah persepsi jurusan, maka seringkali kita berpikir sukses dan terhormat hanya milik profesi tertentu. Kemana-mana saya pergi, seorang dokter masih jadi ini ya, sebagai profesi idola ya, dan itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dan bagus juga jika memang sesuai bakat dan minat, ada kemampuan secara kognitif, kemudian secara finansial, it's okay and go ahead. Tapi seringkali banyak yang merasa itu yang tidak kita harapkan. Kemudian seringkali pemahaman pintu sukses hanya milik alumni atau tentu, padahal kesuksesan itu bisa datang dari mana aja, dengan latar belakang apapun, dari universitas manapun. Kemudian bekerja itu selalu pemikiran harus di perusahaan. Nah mungkin dari dulu mungkin sampai sekarang ya, terutama mungkin di daerah kita nih Kalimantan Barat, masih berpikiran bahwa bekerja sebagai PNS itu baik. Tentu saja baik ya, tentu saja baik. Hanya saja karena jumlahnya terbatas, jadi kompetisinya tinggi. Kompetisinya tinggi. Ketika tidak mendapatkan kesempatan untuk bergabung, tidak ada salahnya kita mencoba yang lain, gitu ya. Artinya ketika kita tidak mendapatkan itu bukan berarti kehidupan kita berakhir. Masih banyak kehidupan yang lain. Nah, kemudian sukses itu hanya bisa jika punya pekerjaan dan penghasilan tetap ya, pemikiran kita seperti itu. Nah, ini sebenarnya adalah persepsi yang kadang-kadang itu salah. Nah, fakta sesungguhnya dan terhormat itu hasil dari hidup bermanfaat. Ya, profesi itu mulia. Nah, itu yang saya lihat di Australia. Tinggal di Australia, saya melihat semua profesi itu matter gitu. Entah itu cleaning service, entah itu garden tukang kebun ya, atau misalnya carpenter begitu, gardener. Saya ingat
pernah kompor saya rusak begitu ya, memanggil tukang kompor. Nah, tukang kompor di sini kita kadang-kadang nganggapnya remeh ya. Nah, untuk menjadi tukang yang memperbaiki kompor itu perlu yang namanya sertifikasi. Dia datang pakai Mercy. Kemudian bayarannya 1 jam atau 1.500.000. Nah, ini nih yang tidak kita dapatkan di Indonesia. Masih memandang remeh untuk profesi-profesi begitu ya. Padahal semua profesi itu mulia. Semua profesi itu saling mendukung karena nggak mungkin semuanya jadi dosen begitu. Ya, semua profesi itu saling melengkapi. Jadi semua profesi itu dibutuhkan dan terhormat di tengah masyarakat, dan setiap profesi punya cara kerja dan ukuran kesuksesan sendiri. Sehingga stop comparing yourself. Nanti jangan membanding-bandingkan BUMN atau yang jadi ASN atau yang di swasta, jangan. Karena kita punya cara kerja dan ukuran kesuksesan sendiri. Melelahkan nanti ya. Kemudian semua orang dari berbagai tingkat ekonomi yang berbeda bisa hidup bahagia dan sejahtera. Sekarang kita melihat kayaknya cleaning service hidupnya nggak bahagia. Belum tentu. Karena bahagia itu relatif, subjektif gitu ya. Bahkan ramai di sosmed bilang bahagia itu sederhana. Ya, apalagi ini malam weekend nih gitu ya. Berdua di depan Sungai Kapuas aja udah happy gitu ya. Atau makan bakso, atau minum es nona begitu. Wah, saya jadinya kangen Pontianak nih, kangen Singkawang. Jadi bahagia itu sederhana katanya. Selanjutnya, apa yang seharusnya kita cari dan temukan? Ya, jadi yang harusnya kita cari dan temukan adalah karir yang gue banget. Karir yang aku ingin. Kalau bahasa Pontianak nih saya nggak tahu nih, karena saya Singkawang gitu ya. Jadi karir yang gue banget, yaitu karir 4E. Tadi saya sudah sebutkan tuh, yaitu ketika kita bekerja maka kita enjoy, senang dalam melakukan pekerjaan itu. Staminanya biasanya tinggi, mudah. Kalaupun sulit, selalu punya semangat untuk mencari tahu, begitu ya. Biasanya resilient. Dan penelitian terakhir saya menunjukkan bahwa ketika kita mengenal diri, kemampuan, kekuatan, maka kecenderungannya adalah kita resilient. Ya, daya juangnya tinggi. Biasanya juga percaya diri. Nah, jadi karir yang 4E itu adalah yang senang kita lakukan, yang mudah, kemudian biasanya dan nanti mendapatkan penghasilan, earn, manfaat ya, entah itu satisfaction atau penghasilan. Kemudian jalan sukses sesuai minat dan bakat. Kinerjanya unggul, pasti tinggi. Dan ini juga ada penelitiannya adik-adik ya, kalau pernah dengar yang namanya Gallup. Gallup organisasi begitu ya, organization tuh banyak melakukan penelitian mengenai hal ini. Kemudian konsisten dalam waktu yang lama dan pasti menghasilkan secara finansial dan psikologis, dampaknya hidup dan pekerjaan yang bahagia dan seimbang. Ya, jadi hidup sejahtera dan terhormat karena banyak memberikan manfaat. Karena sebaik-baik adalah yang banyak memberikan manfaat. Ya. Nah, lagi merencanakan karirnya jadi bagaimana begitu ya? Bakat, minat dan kekuatan. Itu kenali bakat, minat dan kekuatan adik-adik. Kemudian tambah wawasan ya, perluas wawasan tentang dunia karir. Adik-adik bisa cari di My Next Move ya. My Next Move itu banyak video-video tentang karir, atau onet.org begitu ya. Di situ banyak tentang pekerjaan-pekerjaan, aktivitasnya apa, basic knowledge apa, skill apa yang dibutuhkan. Kemudian ada akademik dan non akademik, kemudian matching point-nya ya. Nah, terus kok main HP itu? Ini dia penelitian daripada Gallup ya, Gallup Global Research. Kalau pernah dengar atau mungkin pernah belajar ya ekonomi begitu. Jadi riset ini 25 tahun dari tahun 73 sampai 98 ya, pada lebih dari 1 juta karyawan dari berbagai jenis perusahaan, industri dan negara. Jadi riset lintas industri pertama dan terbesar di dunia kerja yang menyelidiki, nih menarik nih, hubungan antara kondisi karyawan dan kinerja. Apa sih yang membuat karyawan itu punya kinerja begitu? Dan saya ingat saya punya klien ya, suatu konsultan pajak begitu di Jakarta, dan tugas saya adalah melihat nih kinerja karyawannya dari hasil review dari manajemen gitu ya, mereka refer ke saya. Bagaimana caranya membantu karyawan ini untuk berkinerja yang baik
atau perform dalam pekerjaan. Banyak faktor ya. Salah satunya adalah masalah emosi biasanya. Masalah emosi, dan ini biasanya terkait dengan juga kecerdasan emosi, merupakan salah satu komponen daripada soft skill gitu. Dan seringkali permasalahannya adalah nggak berkinerja karena tidak menggunakan kekuatan ketika bekerja. Dipergunakan adalah kelemahannya, sehingga melelahkan. Oke, nah inti penemuannya apa? Jadi inti gagal perusahaan dengan kinerja terbaik. Seringkali di suatu perusahaan itu turnover-nya cepat ya. Saya biasanya sekolah-sekolah juga. Jadi gurunya gonta-ganti sebenarnya itu nggak bagus begitu ya. Nah, karena perusahaan yang kuat dan hebat itu dia mestinya bisa menarik dan mempertahankan kinerja terbaik. Kemudian karyawan dengan kinerja terbaik ya, kesesuaian antara tugasnya dengan ciri-ciri kepribadiannya, baik bakat maupun kekuatan. Jadi, adik-adik, kinerja terbaik itu ternyata mempunyai kesesuaian antara kepribadiannya dengan kepribadian atau bakatnya dan kekuatan. Nah, dari hasil penemuan itu ditemukan 34 karakteristik kepribadian atau biasanya saya sebutnya dengan 34 tema bakat begitu ya, yang dapat diamati sebagai sifat dan juga pola perilaku produktif. Oke. Nah, tadi Bu Dia cerita tentang bakat begitu ya. Apa sih bakat? Nah, bakat itu karakteristik unik yang positif menghasilkan produktivitas yang ada dalam diri kita sejak lahir. Jadi kalau pemahaman kita tentang bakat itu kan seringnya seperti kalau ditanya apa, menyanyi gitu ya, menari misalnya, melukis. Nah, itu adalah bakat-bakat dari fisik atau panca indera. Mudah kita lihat. Nah, ketika kita tidak memiliki hal-hal tersebut, seringkali jatuh pada pemahaman bahwa aku nggak punya bakat. Nah, itu saya dulu. Karena saya dulu kursus nyanyi, manggil ya, guru datang, saya bayar waktu itu 150.000 buat waktu itu ya. Tapi saya nggak jadi penyanyi gitu ya. Dulu saya kepengen kayak Anggun C. Sasmi tuh gitu. Sampai saya bicara dengan profesor saya, please dia, it's not your talent katanya. Change to another one. Nah, ketika saya mulai lebih mengenal dia, saya itu punya bakat yang namanya communication. Ya, jadi punya bakat communication. Nah, bagaimana dengan pekerjaan saya sekarang? Sesuai nggak? Sesuai banget. Seorang dosen kerjanya kan ngomong gitu ya. Seorang speaker atau narasumber saya, konsultan, saya itu banyak ngomong. Jadi ketika saya melakukan pekerjaan ini, rasanya nyaman. Karena ini sesuatu yang alamiah yang sudah ada saya bawa sejak lahir. Nah, bakat dapat diamati dari cara berperilaku yang alami ya, serta konsisten sehingga mudah dikenal perilaku sehari-hari. Jadi bakat adalah motif kita untuk melakukan sesuatu. Jadi respon utama itu adalah bakat. Ingat, bakat dalam pengertian Gallup ini adalah sifat ya, atau personality yang produktif. Nah, ini Donald of Clifton, jadi Bapak Strength Psychology. Jadi bicara tentang bakat, bicara tentang kekuatan, maka berasal dari positive psychology, di mana bagaimana kita menggunakan kebaikan-kebaikan, nilai hal-hal yang kita miliki yang baik itu untuk menghadapi atau menyelesaikan masalah. Jadi Donald of Clifton adalah founder daripada Gallup. Bapak mengatakan bakat adalah pola pikir, perasaan, dan tindakan yang alami muncul berulang-ulang dan dapat digunakan untuk sesuatu yang produktif. Jadi kalau ada bilang bakatnya apa? Bakatnya tidur Bu, gitu ya. Tidur produktif tidak, gitu ya. Tapi kalau memang tidur imajinasi, kemudian nanti kemudian dibuat nyata, ya produktif begitu. Tapi kalau hanya tidur aja jadinya bukan produktif. Tapi balik, bakat adalah sifat, dan sifat adalah yang produktif dalam hal ini. Nah, ini 34 tema bakat. Kalau ada lakukan itu kumpulan daripada aktivitas. Jadi sifat yang produktif bakat, begitu ya. Nah, saya ingin ke sini dulu nih. Jadi bakat adalah sifat. Sifat yang produktif adalah bakat. Nah, ini dia 3 bakat yang dari penelitian Gallup itu, 25 tahun ya. Nah, kemudian yang adik-adik dapatkan ada klaster-klaster, begitu ada 8 klaster, itu adalah peran. Jadi sifat adalah bakat adalah sifat,
Produktif adalah bakat. Nah, dari bakat tersebut, dari sifat produktif itu diturunkan aktivitas-aktivitas kekuatan. Kumpulan beberapa aktivitas membentuk peran. Nah, itu didapatkan dalam tes strength tipologi atau ST30 talents mapping. Nah, ini dia. Jadi, jika kita bekerja, kompetensi untuk mendapatkan pekerjaan, maka kapasitas untuk dapat bekerja menurut instruksi atau prosedur dan mencapai target yang diharapkan karena memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait tugasnya serta dapat bersikap profesional. Dan bedanya di sini adalah kapasitas untuk mampu memahami sepenuhnya tuntutan tugas dengan penguasaan yang alami serta dengan penuh penghayatan, bekerja penuh inisiatif dan antusiasme sehingga mampu menghasilkan kinerja terbaik dan konsisten. Adik-adik mungkin bisa lihat nih perbedaannya. Ya, jika kita bekerja mengandalkan kekuatan, maka secara alami senang melakukannya. Mungkin adik-adik bisa lihat, dengerin orang yang bekerja kayaknya nggak semangat, nggak punya motivasi, karirnya mandek, itu aja begitu. Selain mungkin mempunyai permasalahan dari segi soft skills-nya begitu ya, tetapi inti dari punya masalah di dalam soft skill karena bekerja tidak sesuai dengan bakat dan juga minat. Jadi itu yang banyak saya temukan ya, dan mesti saya harus banyak melakukan penelitian. Tapi dari hasil penelitian Gallup itu jelas bahwa hubungannya adalah jika orang akan bekerja baik jika terdiri dari komposisi bakat atau personality tertentu. Nah, jadi ada hubungannya antara bakat atau kepribadian itu dengan kinerja kita nantinya ketika bekerja. Nah, jika kita merasa senang dalam bekerja, saya yakin soft skills-nya pasti dapat dikembangkan dengan baik. Bakat aja juga nggak cukup, begitu ya, walaupun bakat menghasilkan kekuatan. Karena bakat itu baru aja potensi. Kemudian, jika menjadi kekuatan, maka perlu yang namanya apa aja? Talents ya, talents atau bakat itu baru merupakan potensi, akan menjadi kekuatan jika beri yang namanya skills dan knowledge. Inilah yang adik-adik dapatkan sekarang. Banyakin magang misalnya ya, atau project-project gitu, bisa anything, bisa yang namanya project itu bisa yang learning based project begitu ya, banyak sekali yang bisa dilakukan begitu. Dengan magang juga banyak sekali yang bisa didapatkan. Nah, itu kita dapatkan skills dan knowledge begitu. Yang penting adalah attitude. Nah, disinilah terletak soft skill-nya kita begitu ya. Termasuklah kecerdasan emosinya. Termasuk dalam komponen kecerdasan emosi ada social skills. Jadi kalau attitude ini adalah ekspresi atau respon suka atau tidak suka kita terhadap sesuatu, orang, benda, tempat, aktivitas, dan lain-lain. Jadi jika seseorang berbakat, skills-nya oke, knowledge-nya oke, tetapi attitude-nya nggak sesuai, nggak amanah begitu ya. Not trustworthy gitu ya, tidak bertanggung jawab, saya pikir nggak ada satupun orang mau memperkerjakan. Atau mungkin dia bekerja, tapi mungkin nilainya nggak baik seperti itu ya. Jadi boleh Anda punya talent, tapi tentu saja harus dilengkapi dengan attitude yang tepat, yang baik. Jadi secara sederhananya, orang dengan sifat tertentu secara alami akan bagus dalam menjalankan aktivitas, tugas, dan pekerjaan tertentu. Jadi prinsip ini sebenarnya telah disadari manusia sejak dulu. Namun karena pendidikan modern, prinsip ini terlupakan. Karena kita kecenderungan senang menganggap orang. Padahal kita terlahir itu unik. Contohnya sederhana, ada bakat yang namanya deliberatif, orangnya hati-hati, ya, waspadaan. Ketika dia bekerja sebagai seorang akuntan, apakah sesuai begitu? Oh, sesuai banget begitu. Karena secara alamiah dia akan teliti. Tapi jika ini kelemahannya, dia tidak teliti, bekerja di dunia keuangan, kebayang nggak betapa keteterannya? Itu saya. Saya nggak punya deliberatif, jadi saya nggak teliti orangnya. Jadi ketika berurusan dengan uang, kayaknya tuh lelah banget karena saya harus ekstra. Sekali-sekali nggak apa-apa, tapi kalau pekerjaan sebagai akuntan bakalan melelahkan. Nah, ini juga yang saya temukan di klien saya. Bekerja di Departemen Keuangan, tapi kok nggak happy. Begitu ya, kemudian stres. Ternyata ditemukan bahwa bakat-bakatnya yang bekerja, bakat-bakatnya itu tidak mendukung karirnya sebagai seorang yang bekerja sebagai auditor di Departemen Keuangan.
Tapi beliau sudah berkeluarga. Saya katakan berhenti itu juga bukan suatu hal yang mudah. Masih banyak yang harus dipertimbangkan oleh Bapak. Jika Bapak melihat hal yang positif dari pekerjaan Bapak, misalnya gaji, ya bagus, dan Bapak masih bisa bertahan untuk itu, Bapak cari aktivitas yang lain yang bisa mengimbangi bakatnya Bapak. Akhirnya temukan dia suka buat puisi, ya. Dia buat channel YouTube tuh musik dalam puisi begitu ya. Dan alhamdulillah katanya sejak itu lumayan Bu Diah, saya merasa bakat-bakat saya di dalam seni karena orangnya kreatif begitu ya, generating ideas-nya banyak, GI-nya banyak. Maka dengan kegiatan-kegiatan yang lain itu membantu dia untuk menyimbangkan kehidupannya. Tapi jika tidak dia lakukan, kebayangkan begitu. Saya nggak punya bakat deliberatif, saya juga nggak punya bakat analitikal. Jadi kalau pekerjaan saya tiap hari menganalisa itu lelah banget. Kalaupun akhirnya saya bisa menganalisa itu karena pengetahuan ya. Tapi kalau secara alamiah itu tuh nggak muncul. Jadi harus dipaksa. Dan jika itu setiap saat saya pergunakan, wah burn out, lelah banget. Dan tentunya tidak mau gitu ya kita bekerja yang rasanya lelah banget, menunggu-nunggu hari Jumat. Jadi jika kuliah kerja sesuai bakat, maka ya ini dia. Enjoy, easy, excellent, dan earn. Semakin bagus biasanya kinerjanya. Dan biasanya semakin happy. Karena ketika kita menggunakan kekuatan, jadi merupakan salah satu ya komponen sehat jiwa menurut WHO. Jadi sehat jiwa itu salah satunya adalah kita mampu mengenal kekuatan kita dan mampu menggunakannya sehingga bisa menjadi bermanfaat bukan hanya diri sendiri tetapi juga orang lain. Nah, ini korelasi bakat. Moderator, waktu saya tinggal berapa menit lagi? Waktunya tersisa 5 menit lagi, Bu. Oke, baik. Kalau begitu, saya sebentar saya stop share dulu ke bagian sebentar ya. Ya, saya ke bagian penjelasan walaupun sedikit ya. Karena jika dibahas itu memang banyak sebentar. Oke. Saya sudah share screen ya. Oke. Ya. Oke. Oh, saya nggak bisa ya. Oke, sebentar. Skip. Oke. Ya. Jadi sebenarnya dengan kita mengenal diri, kekuatan itu tadi, bakat, begitu ya, meningkatkan self awareness. Ya, kita sadar akan diri kita, kelebihan dan kekurangan. Seringkali kenapa sih kita nggak percaya diri? Karena kita nggak tahu kita punya kelebihan. Karena kita hidup di dunia yang obses pada kelemahan. Ya, jadi penting banget kita mengenal diri untuk aware terhadap diri kita. Ketika kita aware terhadap diri kita, maka biasanya kita mampu meregulasi emosi. Meregulasi emosi ini kan bagian daripada soft skill begitu. Kemudian akhirnya punya deh yang namanya self esteem dan juga accept dirinya. Ya, itu penting banget self acceptance. Biasanya jadi self worth, merasa berharga ya, kemudian mampu eksplor potensi yang dimiliki yang akhirnya meningkatkan produktivitas dan kehidupan bahagia ya, well-being gitu. Kesejahtera begitu. Karena menurut PERMA, teori daripada Martin Seligman, Bapak daripada positive psychology, yang pertama adalah PERMA itu potensinya bisa dikembangkan ya, kemudian juga engage terhadap pekerjaan, mempunyai kehidupan yang meaningful, relationship-nya dua arah, dan achievement itu bisa didapatkan jika kita bisa mengenal diri kita. Ya. Nah, ini ya yang adik-adik sudah terima ya hasilnya. Jadi ada 8 klaster di sini, N ini adalah networking. Jadi klaster networking ini, peran yang ada di sini adalah peran-peran di kerjasama dengan orang lain.
H di sini Hetman adalah peran-peran di mana kita orang lain. S di sini adalah peran-peran di mana kita melayani. GI adalah klaster di mana banyak kreativitas yang dipergunakan. Ya. E technical ini adalah skills outdoor. E elementary adalah skills tetapi indoor, ya. R ini reasoning. T ini adalah thinking. Jadi kalau adik-adik lihat hasilnya itu ada 30 peran seperti ini. Nanti adik-adik lihat saja yang merah-merah atau kuning. Berarti itu kekuatannya. Kalau kelemahannya yang hitam atau abu-abu, sekedar kita tahu bahwa ternyata lemah di analis. Nanti ketika jangan jadi analis. Ya, jangan jadi analis misalnya. Oh, ternyata aku lebih kepada communicator. Jadi ilmunya tetap ilmu ekonomi, tetapi bekerjanya, aktivitasnya mungkin sebagai PR, public relation, begitu ya. Humas, tetapi dalam bidang kerja ekonomi, misalnya industri ekonomi, misalnya ya, seperti ini 30 peran. Nah, cara membacanya secara sederhana, jadi NHS ini adalah interpersonal. Nah, adik-adik lihat, apakah adik-adik lebih senang bekerja sama dengan orang lain, apakah mempengaruhi orang lain, atau melayani, itu adalah peran-peran di mana kita ketemu orang lain. Nah, jangan sampai kita suka ketemu orang lain, tapi malah kerjanya di back office. Boring, bete, pasti nggak tahan biasanya. Saya banyak juga menangani kasus yang orang interpersonal, bukan individual, begitu, tapi kerjanya individual. Jadi dia kerja sebentar, kemudian nanti jalan. Lama jalan tuh, nyapa. Begitu. Kebayang nggak kalau dia bekerja di bagian memang yang interpersonal? Pasti bakalan excellent pekerjaannya, ya. Dan kemudian pasti mendatangkan manfaat. Nah, selanjutnya, T, R, E, TE, dan GI adalah aktivitas atau peran-peran yang bekerja itu individual. Biasanya ada yang cenderung interpersonal, tapi ada juga yang dua-duanya. Nah, adik-adik nanti lihat kecenderungannya lebih bekerja mana ya? Individual ataukah nanti personal. Nah, kemudian kalau NHS itu terkait dengan orang lain ya. Kemudian kalau TR karena banyak menggunakan kognitif atau pikiran. Kalau T dan R ini menggunakan otak kiri, kalau GI ini menggunakan otak kanan. Nah, selanjutnya, kalau E dan TE ini lebih kepada motivasi atau karsa. Jadi jika banyak bakat atau perannya di sini, biasanya orang ya senang bekerja keras karena mereka punya dorongan motivasi untuk bekerja. Kalau yang cipta ini lebih banyak menggunakan otak ya, dalam arti kognitif begitu. Bukan berarti kita jadinya nggak punya otak dong Bu, nggak di bagian itu, bukan. Artinya memang sangat senang bekerja itu yang mikir-mikir begitu ya. Tapi ada orang yang memang berhubungan relasi begitu. Nah, NHS dan GI ini adalah otak kanan. Kemudian T dan R itu adalah otak kiri. E dan TE itu adalah motivasi. Jadi adik-adik lihat hasilnya. Selanjutnya, tadi interpersonal ya. Kemudian individual. Selanjutnya, bekerja sama dengan orang lain N. Jadi dilihat, diperhatikan. Kemudian, apakah mempengaruhi orang lain, begitu ya. Mungkin di bagian sellernya kah, begitu ya. Jika itu, go ahead. Melayani orang lain. Seperti klien saya yang ternyata bagus setelah ditempatkan sebagai customer care, karena dia perannya adalah server. Selanjutnya juga otak kiri, tadi saya sudah sampaikan, otak kiri bawah ya kalau R. Nah ini E ini terkait dengan admin bahasa. Selanjutnya kalau TI ini teknik, ini otak kanan. Jadi adik-adik lihat perannya di mana. Nanti kalau melihat lowongan pekerjaan, sesuaikan dengan peran adik-adik. Hanya saja untuk XT30 yang adik-adik lakukan lebih kepada minat. Sehingga minat itu kadang-kadang berubah. Ya. Nah, kalau untuk mengetahui tes lebih lengkap, memang dia tes talent mapping lengkap. Yaitu kita bisa melihat di mana ada dan juga ada
ada minatnya. Nah, ini pekerjaan-pekerjaannya ya. Jadi nanti bisa dalam ilmu pengetahuan yang sama ya di pembangunan ekonomi, tetapi mungkin bagian pekerjaannya itu yang berbeda, aktivitas pekerjaan yang dilakukan. Oke, nah ini nih. Oke, ini adalah contoh-contoh saja, ada yang ingin saya tunjukkan. Oke, kemudian saya escape. Nah, ini quote favorit saya. Seringkali itu kita fokus pada sesuatu yang kita nggak bisa. Karena sibuk fokus kepada yang nggak bisa, sampai kita lupa atau bahkan tidak melakukan apa yang kita bisa. Jadi mulai mengenal diri sekarang. Cari tahu minatnya, bakatnya apa. Begitu ya, tadi ada 4 ya, 4 bagian begitu untuk menemukan karir, yaitu karir yang 4E. Yang enjoy, yang easy, excellent, dan juga earn. Nah, itu nggak akan kita dapatkan jika kita tidak berupaya untuk mengenal diri. Nah, ketika kita mampu mengenal diri, mampu bagaimana caranya mengembangkan bakat dan kekuatan, maka kinerja kita pasti akan baik. Pasti kompetensi dalam dunia kerja itu kita gitu ya, oke banget biasanya. Dan pastinya secara emosi, secara soft skill-nya pasti bagus biasanya. Jika tidak ada isu-isu yang lain, misalnya ada trauma misalnya. Jadi, dan yang paling penting adalah fokusnya pada kelebihan. Warna merah-merah kuning-kuning dari hasil tes itu, dan kalau keterbatasan siasati. Sekarang juga modelnya kolaborasi kok begitu ya. Kolaborasi, teamwork, dalam pekerjaan saya juga punya tim. Punya tim yang disesuaikan dengan kekuatannya masing-masing. Saya nggak bagus di admin, saya nggak pandai filing dokumentasi, dan saya disupport oleh tim saya untuk itu. Ya, itu bagus di IT misalnya, nah itu ada supportnya. Jadi fokus aja pada kekuatan kelebihan adik-adik. Keterbatasannya kita siasati. Oke, demikian sesi Pak sharingkan siang ini. Sekarang sudah mau sore ya. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu atas ilmunya yang sangat bermanfaat untuk kami. Selanjutnya, langsung saja kita masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Saya membuka sesi tanya-jawab, saya memberikan kesempatan kepada 3 orang penanya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan raise hand atau langsung menuliskan pertanyaan teman-teman pada kolom chat. Sebelum bertanya, silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, sudah ada 1 pertanyaan Bu dari... Oke. Sudah ada 1 pertanyaan di kolom chat. Saya bacakan dari Ermawati. Assalamualaikum, izin bertanya kepada pemateri. Pertanyaan, bagaimana dengan seseorang yang memiliki kepribadian pendiam atau sering disebut introvert untuk mengembangkan soft skill dalam dunia kerja? Kemudian pekerjaan apa yang cocok untuk orang-orang dengan tipe kepribadian tersebut? Terima kasih. Saya langsung serahkan kepada Bu Diah untuk langsung menjawab pertanyaan dari Ermawati. Silakan Ibu. Keren banget pertanyaannya. Ya, saya sedang menangani klien usia 25 tahun dengan permasalahan yang sama. Dia introvert, jadi merasa ada masalah dalam skills. Padahal social skill dibutuhkan nih sebagai salah satu komponen dalam soft skill. Orang yang introvert bukan berarti tidak bisa bersosialisasi. Ingat itu. Jadi seringkali kita mendiagnosa sendiri, kemudian melabelkan sendiri, introvert berarti aku tidak bisa bersosialisasi. Bisa. Mungkin tidak seluas orang yang ekstrovert begitu. Tapi tetap bisa menjalin hubungan, bersosialisasi dan juga berkomunikasi. Nah, di dalam talent mapping kami tidak mengotakkan berdasarkan kepribadian introvert, extrovert atau ambivert gitu ya. Ambivert itu di antara extrovert dan juga introvert begitu. Tapi pada dasarnya social skills itu bisa dipelajari. Kecerdasan emosi itu bisa dipelajari. Oke, gue nggak bisa ngomongnya banyak, tetapi gue bisa menyampaikan sesuatu lebih baik. Misalnya dengan apa? Dengan latihan terlebih dahulu, dengan persiapan terlebih dahulu. Saya ingat, saya punya teman yang dia nggak punya bakat ya, tapi bukan berarti dia jadinya nggak bisa menyapa.
paling tidak standar senyum, ketemu dengan teman kerja, begitu ya, menyapa, senyum, atau salam, itu kan sesuatu yang sangat basic tuh, yang nggak perlu yang namanya effort yang tinggi untuk. Tapi ketika bagian perlu mempresentasikan sesuatu, dia latihan lebih. Dia persiapkan, dia buat skenarionya. Bagus nggak dia presentasi? Bagus. Jadi social skills itu bisa dikembangkan. Karena ini bukan juga trait begitu ya, kalau berdasarkan kecerdasan emosi. Walaupun tadi saya bicara tentang bakat, communication itu adalah bakat. Tapi menurut Gallup, communication adalah bakat yang bisa dikembangkan. Banyak bisa latihan. Ya, jadi pekerjaan apa? Jika dirasakan memang lebih nyaman secara individual, lihat hasil tesnya lebih banyak kemana? Individual atau interpersonal? Oke, bekerja di individual. Misalnya mungkin lebih banyak menulis laporan, menganalisis, begitu ya. Nah, itu adalah yang individual. Bisa juga mungkin di bagian accounting, begitu ya, itu lebih banyak individual. Tapi sekarang kan tidak ada pekerjaan yang pure individual, benar nggak? Seorang entrepreneur pun tetap perlu yang namanya backup system. Nah, nanti kelemahan itu bisa disupport oleh temannya. Yang penting aware, pandai meregulasi emosinya, bisa menyampaikan. Karena pandai meregulasi emosi pasti self-confident. Either you are introvert or extrovert, it doesn't matter. As long as kamu bekerja di tempat yang kamu suka. Seperti itu, mudah-mudahan bisa. Ya, sudah selesai. Mudah-mudahan bisa menjawab ya tadi. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Bagaimana Saudara Ermawati? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Baik, sudah terjawab Bu, terima kasih. Selanjutnya ada yang raise hand atas nama Syarifah Marwah. Disilahkan kepada Syarifah Marwah untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Ya, sudah terdengar. Baik, perkenalkan Ibu, nama saya Syarifah Marwah. Saya ingin bertanya Bu, bagaimana dengan kasus soft skill apabila misalnya nih Bu, di dunia kerja pada awal-awal nih kita senang sekali bekerja atau melakukan tugas itu gitu Bu. Tapi pada akhirnya ketika kita udah lama menjalankan kerja tersebut, kita tuh merasa kayak ada yang salah atau kayak merasa stres atau tertekan gitu Bu. Padahal di awalnya kita merasa oh ini udah sesuai sama minat kita Bu gitu. Nah, itu tuh pengaruh apa ya Bu? Dan kenapa bisa seperti itu? Lalu apakah dari Ibu ada solusinya Bu? Nah, mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Sekian, terima kasih. Oke, langsung saya jawab. Ya Bu, silakan Ibu. Ya, keren banget pertanyaannya ya. Jadi awal-awal senang nih kerja di situ, sesuai dengan minat. Tapi kok akhirnya rasanya nggak nyaman ya? Cek lingkungannya. Cek lingkungannya, nyaman nggak teman-teman bekerjanya? Ada nggak yang peduli dengan saya? Jadi ada penelitian lagi dari Gallup yang namanya employees engagement. Apakah kita sebagai seorang karyawan ini terlibat entah itu dalam kehidupan sosial di perusahaan itu, dan juga apakah ada dukungan dari atasan. Cek juga bosnya seperti apa. Sering sekali sudah sesuai bakat dan minat, tetapi kok nggak nyaman karena lingkungan. Ada kebayang nggak kalau kita bekerja itu ada orang yang dan kita, atau setelah kita bekerja menghasilkan yang baik, tidak ada yang namanya apresiasi. Menyenangkan tidak? Udah gitu punya bos yang jutek. Saya nih lagi menangani klien yang bosnya itu kalau marah sampai ngelempar-ngelempar. Jadi saking traumanya, dengar sepatu bosnya itu, dia ketakutan. Padahal gajinya bagus, bekerjanya sudah sesuai dengan bakat dan minat. Akhirnya dengan berat hati dia resign. Sekarang lagi bekerja di tempat yang lain dengan bidang yang sama ya. Tapi
karena traumanya terhadap bos yang lama, jadinya dia nggak punya kinerja yang baik di perusahaan yang baru. Untungnya perusahaan yang baru ini peduli dengan kesehatan jiwa. Jadi dia di-refer ke saya untuk menjalani sesi terapi. Ketemu penyebabnya trauma bos. Banyak nggak sih bos yang seperti itu? Ya mungkin ada ya. Jadi jika sudah dicek nih, minatnya sesuai, cek lingkungannya, pekerjaan. Yang kedua, bos apa? Bisa saja 2 faktor itu yang tidak bisa kita kontrol yang menyebabkan kita nggak senang bekerja di situ. Ya. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Dia yang sudah menjawab pertanyaan dari Syarifah Marwa. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Bu di kolom chat dari Faisal Kurniawan. Assalamualaikum Bu Dia, perkenalkan saya Faisal Kurniawan dari Universitas Tanjung Pura. Izin bertanya Ibu, di materi yang Ibu paparkan sebelumnya yang membahas mengenai prinsip sederhana, akan tetapi prinsip tersebut terlupakan karena pendidikan modern. Menurut Ibu, apa yang salah pada pendidikan modern sehingga prinsip sederhana tersebut terlupakan, Bu? Terima kasih. Oke, thank you. Ini Faisal nih orangnya detail nih, bisa melihat itu ya, begitu ya. Good question. Standardized test. Salah satu produk pendidikan yang modern itu adalah tes-tes yang standardized gitu ya. Di satu sisi bagusnya adalah untuk itu begitu ya, tapi di satu sisi kita membandingkan. Jadi istilah kali kita menginginkan orang ikan itu untuk bisa manjat pohon gitu. Padahal sebenarnya ikan itu ya di air begitu ya. Itu namanya standardized test. Dan juga kita banyak dipengaruhi dengan psikologi industri sesudah yang namanya Perang Dunia Kedua. Gitu ya, Perang Dunia Kedua di mana kita lebih menekankan kepada kompetensi. Kompetensi di sini artinya adalah skills dan knowledge, oke, tetap mengarah kepada kekuatan. Jadi pendidikan modern seperti itu yang ditekankan, yang membuat kita itu frustasi gitu ya. Sehingga banyak sekarang pegiat-pegiat homeschooling karena itu tadi, karena kita disamaratakan. Nah, the good thing is sekarang ini kan kampus Merdeka Belajar, di mana adik-adik itu diberi kesempatan karena Mas Menterinya banyak mengecap pendidikan di luar negeri begitu ya. Dan saya melihat ketika putra milih-milih subjek ketika dia SMA begitu ya, itu kan biasanya kita lakukan ketika kita kuliah begitu. Karena kenapa? Dengan memilih subjek yang kita suka dan yang kita bisa, maka biasanya kecenderungan kita akan achieve terhadap bidang tersebut. Jadi itu jawabannya, standardized test. Tapi alhamdulillah sekarang ujian nasional sudah mulai dihapuskan. Sudah dihapuskan malah ya kepada sekolah untuk memutuskan. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Bagaimana Faisal? Apakah sudah terjawab? Ya, terima kasih. Terima kasih Bu atas jawabannya. Oke. Selanjutnya Bu ada pertanyaan lagi di kolom chat dari Maudi Zakia. Assalamualaikum Bu Dia, nama saya Maudi Zakia dari Universitas Tanjung Pura. Izin bertanya Bu, bagaimana cara kita bertahan di lingkungan tempat kerja yang sedang kita jalani ketika kita sedang berusaha mencari jati diri kita? Terima kasih Bu. Silakan Bu. Wow, keren nih ya. Mencari jati diri itu kadang-kadang lupa dengan umur. Artinya ada orang yang baru menemukan jati dirinya ketika 30 tahun begitu ya. 40 tahun. Makanya saya karena sebagai seorang praktisi talent mapping, saya berupaya untuk itu explore dirinya, mengenal dirinya. Sehingga dengan mengenal dirinya itu dia menemukan jati dirinya. Dimulai kapan? Sebenarnya sedini mungkin. Kalau saya biasanya memberikan kepada orang tua itu melakukan observasi. Karena jati diri ini dengan sifatnya kita. Nah, dalam hal ini adalah sifat kita yang produktif yaitu bakat. Kemudian ketika dia sudah besar, banyak melakukan project-project, ya, project-based talent-based project, intinya adalah untuk menemukan jati dirinya. Diharapkan ketika itu semakin kuat, sehingga udah nggak galau lagi, artinya sudah mengenal dirinya. Sudah mengenal dirinya, maka kecenderungannya mengetahui yang nama jati dirinya. Bagaimana kalau kita bekerja masih dalam proses mencari jati diri? Nggak apa-apa. Nggak ada kata terlambat. Sepanjang upayakan untuk bekerja sebaik mungkin sambil mencari waktu untuk merenung. Banyak explore. Nanti lihat pekerjaan yang sekarang dengan hasil tesnya itu kira-kira
Lebih banyak di mana? Apakah sudah terpenuhi begitu? Kalau banyak yang belum terpenuhi, cari aktivitas tersebut. Lakukan. Adalah salah satu cara kita untuk mencari atau mengenal jati diri kita. Jadi mengenal jati diri kita itu prinsipnya sederhana sebenarnya, yaitu kita tahu kelebihan kita tahu kekurangan diri kita. Kemudian kita mampu menggerakkan kelebihan itu menjadi kekuatan. Ya, sehingga mendatangkan manfaat. Jadi bagaimana cara bertahan? Ya berarti harus pandai-pandai menyeimbangkan waktu. Kapan untuk kita eksplor lebih, kapan juga untuk bekerja. Karena bagaimanapun dengan bekerja ini, walaupun belum sesuai, begitu ya, mudah-mudahan bisa memberikan kesempatan pada kita untuk eksplorasi yang lain. Begitu ya, semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Bagaimana Maudi? Apakah sudah terjawab? Baik Bu, kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Saudara Rukda. Silahkan kepada Saudara Rukda untuk langsung memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baik, nama saya Rukda, saya dari Universitas Tanjung Pura. Saya izin bertanya Ibu. Pertanyaan saya ini terkait stigma yang ada di masyarakat yang mempengaruhi pekerjaan kita gitu. Misalnya nih, ada stigma yang masih sangat melekat, terutama di daerah saya ya Bu ya. Stigma bahwa kerja yang keren, misalnya kerja yang bagus, yang memiliki status sosial yang mungkin dianggap lebih tinggi dalam masyarakat tuh kayak yang PNS atau kerja di dinas mana atau di badan apa seperti itu. Sedangkan di era sekarang itu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan keren yang sebenarnya mungkin tidak terlihat dari segi fisik kayak seperti stigma masyarakat itu gitu. Secara tidak langsung meskipun misalnya pekerjaan kita itu udah happy buat kita sesuai dengan bakat, sesuai dengan creativity kita, akan tetapi secara tidak langsung stigma tersebut itu mempengaruhi karena kita kan bersinggungan dengan masyarakat ya. Jadi sebenarnya stigma tersebut itu mempengaruhi meskipun kita sebagai seorang yang ilmiah seperti itu doesn't matter gitu. Cuman secara tidak langsung itu bisa mempengaruhi karir 4E tadi, misalnya enjoy, easy gitu, itu bisa mempengaruhi secara tidak langsung seperti itu, Bu. Pertanyaan saya bagaimana cara kita untuk menghadapi, menyikapi stigma yang ada biar kita enggak, ya udah easy going aja gitu. Yang penting kita happy, bisa excellent, pokoknya mencapai karir 4E gitu, Bu. Terima kasih. Oke, keren nih Rukda. Thank you for the question. Saya ingat ya, waktu pertama kali saya kerja itu kan di Bakri Brothers. Dulu Bakri tahun 98 itu top banget dah kerja di situ begitu ya. Saya telepon ibu saya, "Mak," gitu, "saya udah kerja." "Mana?" kata ibu saya, "Di Bakri." Kata, "Oh, bakery," kata. Jadi ketika ada yang tanya, "Bu, anaknya kerja di mana?" "Kerja di toko roti," kata ibu saya. Saya hanya cerita aja lucu ya. Artinya seringkali we are proud of ourselves gitu ya, tapi stigma culture itu tuh memandangnya berbeda. Karena pemahaman itu tadi. Menjadi PNS keren nggak? Keren. Kerja di BUMN keren nggak? Keren. Nggak kerja di situ keren juga nggak? Keren. Tapi itu tadi, memang masih di masyarakat kita, terutama ya mungkin di Kalimantan Barat, begitu ya, masih kental pemikiran itu. Mungkin kalau dibandingkan tinggal di Jabodetabek, Jakarta, itu sudah berbeda. Milenial sekarang itu mengejarnya berbeda kalau saya lihat ya, dibandingkan kita di Kalimantan Barat. Sepanjang kamu bahagia dengan apa yang kamu kerjakan, kita nggak terlalu perlu untuk menjelaskan kepada orang lain apa sih pekerjaan kita atau apa yang kita lakukan. Bu, dia ekstrim banget gitu ya. Kalau memang perlu dijelaskan kepada orang tua, nggak apa-apa. Pelan-pelan. Orang tua bisa menerima dan juga bisa tidak. Mungkin masih terus bilang ke kita, ayo cobalah PNS, cobalah PNS. Kalau dirasakan pengen coba, silahkan. Tapi balik lagi, saya harap pun yang dipilih itu memang sudah merupakan keputusan diri kita sendiri, begitu. Bukan karena keinginan atau paksaan orang lain. Tapi tentu saja ini harus dikomunikasikan baik-baik. Bahkan kadang-kadang dia kerjanya apa? Konsultan pendidikan. Apa sih konsultan pendidikan gitu ya? Jadi saya akan lihat, saya akan explain nih yang mana dulu nih yang perlu saya explain gitu.
Dan saya tidak perlu explain secara luas. Kalau misalnya saya pulang kampung begitu ya, apa sih pekerjaan dia nih gitu. Apalagi kalau reuni gitu ya. Saya nggak akan jelaskan secara detail. Cukup aja yang umum. It's okay orang menganggap saya gimana begitu ya. Sudah merasakan 4I itu begitu ya. Jadi saya udah nggak peduli. Dan yang paling penting adalah sebelum ke arah sana menerima diri dulu. Menerima diri kelebihan dan kekurangan dan menerima bahwa gue memang 4I nih karir gue di sini. Kalau udah orang ngomong apa ya nggak peduli. Walaupun ya ada pengaruhnya mungkin ya, tapi tentu saja itu bisa dikomunikasikan. Hanya saja sepanjang pengalaman saya menangani klien-klien, begitu ya, jika Anda sudah terima itu sebagai ini loh yang Allah berikan untuk memberikan manfaat buat orang lain mau ngomong apapun, stigma apapun, biasanya we don't care. It's okay jika memang ini pilihan hidup kita, karena setiap orang itu punya jalan suksesnya masing-masing. Jadi kalau ditanyain itu senyum aja gitu, kayak Aisyah dulu, pulang yuk jadi PNS gitu ya, pulang jadi PNS, saya nggak pulang-pulang gitu ya, saya malah bekerjanya lain-lain, tapi jalan hidupnya juga lain-lain. Jadi seperti itu ya Rugda ya, mudah-mudahan bisa menjawab loh. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih juga kepada Rugda yang sudah bertanya. Baik, sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya nih Bu, saya ingin bertanya juga. Mengenai soft skill ini kan mencakup kecerdasan emosional juga ya Bu. Jadi bagaimana sih cara kita untuk mengendalikan emosi kita di tempat kerja kita untuk kita dapat mengembangkan potensi soft skill kita gitu Bu. Karena kadang kan kita nih kesusahan gitu untuk mengendalikan emosi dalam diri kita gitu. Sekian sih pertanyaan dari saya, itu saja Bu. Bu Meta, mahasiswanya keren-keren nih pertanyaannya. Khusus Ada untuk semangat loh Bu. Iya, Ada untuk manajemen semangat. emosi, betul Bu Meta. Untuk manajemen emosi itu perlu 1 sesi. 2 SKS lagi ya. Iya, saya banyak mengisi webinar, workshop tentang manajemen. Tapi yang paling sederhana adalah self-awareness. Kemampuan untuk kita menyadari diri kita. Mulai dari apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang akan kita lakukan. Kita tidak akan mampu meregulasi emosi jika kita tidak menyadari emosi itu datang. Contoh sederhana, ketika marah biasanya apa yang dirasakan oleh Sachi ya? Bagaimana Bu? Bagaimana Bu? Ketika emosi marah itu datang, biasanya apa yang dirasakan di fisik, di tubuh? Lebih ke ini sih Bu, kayak panas gitu rasanya, langsung pusing gitu Bu. Kalau saya merasa ya Bu ya. Seperti itu sih Bu. Yes. Nah, seringkali kita sudah merasakan itu tapi nggak aware. Nggak aware begitu ya. Sebenarnya emosi itu, ekspresif emosi itu ada 2, emosi yang positif dan juga negatif. Nah, emosi yang positif seperti joy, happiness gitu ya, senang, happy, bahagia begitu ya. Sedangkan ekspresi negatif itu seperti grief, berduka, marah, sedih begitu. Dapat menguasai emosi itu, maka kita harus mengenal mulai dari kita merasakan emosi itu datang. Ketika tahu sudah merasakan emosi itu datang, mungkin yang diambil adalah tarik nafas, kemudian hembus. Nah, dengan kita mampu melakukan itu, maka kita menurunkan otak emosi. Kita menaikkan otak logika. Nah, ketika itu kita rasakan, mulai dirasakan, kemudian kita memahami, tarik nafas, hembuskan, begitu ya, maka kita mungkin nggak suddenly marah. Tapi kalau kita tidak tahu apa yang kita rasakan, adanya tiba-tiba marah-marah begitu. Atau kadang-kadang malah disimpan. Kecenderungan orang emosi, yang pertama ditahan, yang kedua mungkin dikeluarkan aja begitu ya. Padahal dua-duanya itu nggak benar juga begitu. Yang paling benar emosi adalah dicarikan channel untuk keluar. Karena emosi itu membawa pesan bahwa ada sesuatu di dalam tubuh kita yang kita nggak nyaman mungkin. Sesuatu yang kita rasakan. Jadi kuncinya yang pertama adalah self-awareness.
Dengan kita menyadari diri kita, memahami emosi kita, maka kita bisa mengarahkan emosi. Oke, aku merasa marah, aku merasa tanganku udah nggak nyaman, perutku nggak nyaman, rasanya udah pengen ngebanting, begitu ya. Makanya pembunuhan itu bisa terjadi karena itu tadi. Karena emosi marah itu paling kuat tuh dorongannya, paling kuat. Nah, dengan merasakan itu duduk dulu. Tarik nafas, hembuskan. Kemudian, oke, sekarang kita punya waktu nih untuk berpikir. Otak emosinya turun, otak logikanya kita upayakan keluar, begitu ya. Kita pilih mau emosi positif atau negatif. Bagaimana kita aktif. Oh, ternyata aku respon aja deh, aku bilang, aku nggak suka loh. Nah, ketika orang mendengarkan bahwa aku nggak suka dengan bahasa yang tegas, itu akan berbeda tanggapannya jika kita marah, teriak-teriak misalnya. Dan itu tidak bisa dilakukan jika tidak latihan. Nah, makanya saya biasanya menyuruh mahasiswa saya latihan pernafasan. Breathing in, breathing out. Setiap hari di jam yang sama. Untuk apa? Untuk mengetahui apa yang kita rasakan. Apa yang ada di pikiran. Sensasi tubuh apa yang kita dirasakan. Kemudian dengan itu, maka kita mampu mengarahkan emosi kita. Kita juga mampu mengarahkan perilaku kita. Memandang kekuatan, kelebihan, minat, sesuatu hal yang positif biasanya. Balik lagi, itu nggak bisa didapatkan hanya satu kali latihan. Biasanya sesi khusus tuh saya ajarin. Oke, demikian. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya yang luar biasa. Baik, di sini ada satu pertanyaan lagi, Bu, dari Ade Oktavian Kuncoro. Saya bacakan ya, Bu. Bagaimana cara mengembangkan diri dengan maksimal, tetapi lingkungan pekerjaan tidak mendukung atau toxic circle, pekerjaan yang tidak membangun? Sekian, Bu, pertanyaan dari Ade Oktavian Kuncoro. Oke, dilema ya. Di satu sisi kita perlu uang, di satu sisi lingkungannya nggak nyaman. Lebih berat kemana? Kalau memang masih kita membutuhkan uang, bekerja sambil cari tempat yang lain misalnya. Kalau bisa kita sampaikan, mungkin bisa kita lakukan untuk memberikan perubahan. Jadi ada yang namanya circle of control, ada circle of concern, ya, Stephen. Circle of concern itu kadang-kadang kita nggak bisa ubah, lingkungan itu. Circle of control ada yang bisa kita ubah. Cari motif untuk kita bisa tetap bertahan. Oke, dari segi gajinya. Oke, mungkin pengalaman begitu ya. Karena nyari pengalaman itu susah. Kalau misalnya 3 bulan kerja berhenti, orang tuh akan melihat tuh, ini kenapa nih anak ini sering berhenti. Saya selalu sarankan untuk bertahan deh, barang tidak 1 tahun kalau memang itu memungkinkan. Paling bisa kalau bagus tuh 2 tahun kalau untuk fresh graduate bekerja begitu ya. Karena dari situ itu bisa kurikulum vitae-nya udah ada tambahan. Orang pencari kerja itu akan melihat, maksud saya, perusahaan akan melihat bahwa orang ini sudah bekerja selama 2 tahun. Pasti banyak keterampilan yang dia miliki. Dibandingkan hanya 6 bulan, berapa bulan. Jadi lihat motifnya dulu. Kira-kira apa yang lebih memberatkan hati untuk stay di situ. Pergi cari yang lain. Ketika satu nggak nyaman, pintu rezeki itu ada 9 pintu kok, nggak hanya satu. Ya, jika itu environment, toxic relationship, why do you want to stay there for long? Ya, kenapa harus lama bertahan? Tapi lihat lagi motifnya apa dulu. Kalau memang uang, kan sambil cari pekerjaan yang lain, jangan dilepas dulu. Tapi kalau memang udah nggak tahan, bismillah, pergi, mudah-mudahan dapat pengganti. Atau jadinya malah kreatif, entrepreneur, online, banyak ya, bisa melakukan apapun. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Ternyata masih ada satu pertanyaan lagi nih Bu di kolom chat dari Saride. Assalamualaikum Bu, nama saya Saride dari Universitas Tanjung Pura. Maaf Bu, mengenai tadi tentang pekerjaan yang sudah kita sukai dan kita sudah merasa bakat kita sudah sesuai dengan pekerjaan kita, tetapi pada akhirnya bisa membuat kita stres dan kurang semangat juga untuk bekerja karena lingkungan. Saya ingin bertanya Bu, bagaimana kita bertahan di lingkungan seperti itu agar kita tidak stres dan tidak semangat untuk bekerja, sedangkan kita tidak bisa mengatur lingkungan sesuai keinginan kita Bu. Silakan. Ya, kurang lebih tadi, lihat motifnya apa, seperti klien saya auditor.
ya, dia lihat dari segi gajinya. Toh Jumat, Sabtu, Minggu dia masih bisa rehat. Dia menemukan aktivitas yang menyeimbangkan. Silahkan begitu. Ya, tapi kalau misalnya nih, saya juga nanganin klien saya kerja di bank internasional begitu ya, tapi kerjanya sakit. Psikomatis, bukan karena nggak sesuai dengan tidak sesuai dengan bakat dan minatnya ya, sesuai. Tapi lingkungannya. Jadinya gatal-gatal, ruam, masuk rumah sakit begitu. Kebayang nggak kalau kerjaannya masuk rumah sakit ke dokter gara-gara lingkungan dan bos yang nggak happy? Mau nggak menghabiskan waktu seperti itu? Jadi sebenarnya pilihan ke Anda sendiri, motifnya apa nih? Tapi klien saya itu memutuskan untuk tetap bekerja di situ, begitu. Silakan. Kemudian dia menjalankan yang namanya self-awareness dan regulasi. Akhirnya dia bisa mengarahkan dirinya, ya, mengenal emosinya, kemudian mengarahkan emosi dan tindakan atau perilaku dirinya untuk melihat itu lebih positif. Yang ingin saya tekankan kepada milenial nih biasanya, ada sebutannya dengan strawberry generation. Bagus, tapi nggak tangguh. Jadi ketika bosnya gini udah kalah, ketika lingkungan gini udah banyak sekali komplainnya tuh, saya banyak tuh milenial yang perusahaan yang saya tangani itu komplainnya sampai dibilang miscomplainer gitu ya, miscomplaining, tuh komplain aja gitu. Karena nggak semuanya kehidupan kita itu harus sesuai dengan apa yang kita. Jika sudah sesuai dengan bakat dan minat, cari sesuatu untuk diseimbangkan. Jika bisa masalah ini bisa disampaikan, silakan disampaikan. Ya, bagaimana caranya kita untuk sadar terhadap diri, meregulasi emosi, memotivasi diri, melihat kira-kira tujuannya apa sih gitu. Untuk apa? Untuk tetap bisa bertahan dan bekerja serta berkinerja. Kalau dirasakan amat sangat berdampak secara emosi, secara mungkin itu tandanya sudah saatnya kita cari pekerjaan yang lain. Karena seperti kasus klien saya sebelumnya ya, dengar sepatu bosnya aja dia takutannya setengah mati. Tapi cek dulu apa dari diri kita yang too many banyak sekali alasan, banyak sekali keinginan, ataukah benar-benar dari lingkungan. Dicek dulu, jika memang dari lingkungan, dari bos, nggak nyaman, lihat dulu motifnya apa yang bisa membuat kita bertahan. Jika masih juga nggak ada alasan yang membuat kita untuk bertahan, kenapa harus bertahan? Pikirkan jadinya ya. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Bagaimana Sarideh, apakah sudah terjawab? Baik, sudah terjawab. Terima kasih Ibu. Apakah dari teman-teman peserta masih ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan jika ingin bertanya. Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Kesimpulan yang dapat saya ambil pada webinar hari ini yaitu pentingnya pengembangan soft skill untuk mempersiapkan bakat minat dan diri kita sebelum kita memasuki dunia kerja dan mempersiapkan masa depan kita. Seperti yang dikatakan oleh Robert Greene, masa depan adalah milik mereka yang lebih banyak belajar keterampilan dan menggabungkannya dengan cara-cara yang kreatif. Maka dari itu harapan saya bagi kita semua, apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini boleh menambah wawasan kita dan dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita yaitu Ibu Diah Ningrum. Terima kasih banyak Ibu. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman peserta webinar hari ini yang telah berpartisipasi dalam webinar Kapita Selekta Dunia Kerja. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya Sarci Deviana Pada pamit undur diri. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Terima kasih untuk pemaparan dan diskusi yang luar biasa dari Ibu Diah. Saya melihat peserta dan panitia pada hari ini sangat antusias dengan materi yang Ibu sampaikan. Tercatat di saya ada 8 pertanyaan yang dijawab dengan baik oleh Ibu. Kita mengucapkan terima kasih Ibu sekali lagi. Semoga materi yang sudah Ibu sampaikan kepada kami dapat kami aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Baiklah, sebelum mengakhiri acara pada siang hari ini, saya ingin mengingatkan kepada para peserta untuk tidak lupa mengisi link kehadiran yang sudah di-share oleh panitia. Baiklah, selanjutnya, izinkan kami mendokumentasikan kegiatan ini. Dimohon kepada para peserta untuk mengaktifkan kamera Zoom-nya, karena kita akan mendokumentasikan kegiatan kita ini bersama narasumber kita, yaitu Ibu Diah. Sekali lagi, saya informasikan untuk para peserta Zoom untuk menyalakan kameranya, karena kita akan mendokumentasikan kegiatan kita pada hari ini yang akan dipandu oleh panitia. Baiklah, pada hitungan ketiga, kami akan memfoto layar yang ada pada saat ini. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Baiklah, sekian dari dokumentasi kita pada hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Ibu Diah yang sudah menjadi narasumber kita luar biasa pada hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada moderator kita, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di webinar selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Diah. Sama-sama Bu Meta. Saya izin live ya. Semoga Ya. sukses. Selamat mengarungi kehidupan yang lain lagi ya. Kalau sudah tamat kuliah Terima ini kasih, ada Bu. dunia pekerjaan. Sama-sama. Assalamualaikum. Selamat sore. Salam Sore. sehat semuanya. Sip, terima kasih panitia, kerja yang bagus sekali ya. Selamat ya, udah beres. Baik Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sehat selalu. Ibu juga. Untuk semuanya juga. Nanti yang ketua kelompok 3 boleh hubungi saya ya untuk Oke kelas. Bu, sip. Oke, yuk pamit. Terima kasih banyak kerjasamanya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu. Bu.